Bab 338. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pan. Dia mencapai batas fisiknya. Namun demikian, dia hanya bisa bertahan dengan satu alasan. Itu untuk menahan musuh, sampai Marquis Stay menerima berita tentang invasi. Laden berjuang untuk mengulur waktu. Tapi sekarang, sudah berakhir. Saat dia menyaksikan 5.000 pasukan, keputusasaan yang tak tertahankan, menekan pikiran dan tubuh Laden yang lelah. Tunduk pada pangeran. Cakeli dengan mudah mengalahkan Laden dan memaksanya berlutut. Kakuak. Laden tidak ingin menundukkan kepalanya. Keluarga kerajaan eternal, raja masa depan, tidak peduli apa, itu masih musuh tuannya. Bajingan sialan. Cakeli mendorong kepala Laden ke bawah. Karena tekanan di lehernya, tatapan Laden akhirnya diarahkan ke tanah. Cakeli yang puas, membungkuk pada sang pangeran. Aku menyapa pangeran. Kamu menderita dalam perjalanan ke sini. Pangeran Ren berbicara dengan Cakeli, sebelum mengalihkan pandangannya ke Laden. Kamu mengalahkan Beida. Kamu memiliki keterampilan hebat untuk usia mudamu. Aku mendengar jika tokoh pusat utara adalah Phoenix. Tapi, itu tampaknya menjadi kisah masa lalu. Petik 2. Laden tidak menjawab. Itu sudah cukup untuk memicu kemarahan para pengikut kerajaan, termasuk Cakeli. Kamu harus menghargai kemurahan hati sang pangeran. Petik 2. Tutup mulutmu, itu bukan kehormatan. Tenang. Ren menatap pasukan utara. Mereka tampak ketakutan. Mereka dituduh menentang keluarga kerajaan. Jadi, hanya orang bodoh yang tidak menyadari, jika mereka akan mati. Ren tersenyum ramah kepada mereka. Kamu juga orang-orang dari kerajaan eternal dan itu benar untuk mengikutiku, penerus keluarga kerajaan. Jika kamu bertobat dan menyerah, aku akan mengampuni dan menerima dosamu. Petik 2. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang dari bangsa yang sama. Sikap sang pangeran melemahkan hati pasukan utara. Mereka mulai saling memandang, saat mereka melihat lubang untuk bertahan hidup. Pada titik ini, Laden berteriak. Orang yang melindungi kita adalah Marquis Steim, bukan Raja. Hanya berkat Marquis, jika orang-orang utara kita bisa selamat, dan kita telah bersumpah setia padanya. Jadi, aku tidak bisa menerima saranmu. Utara dulu adalah tanah perang. Daerah itu dipenuhi dengan monster dan suku barbar terbanyak, menyebabkan keluarga kerajaan menyerah. Berkat itu, orang-orang utara selalu terancam dan merasa putus asa. Orang yang memimpin mereka adalah Marquis Steim. Dia tidak frustrasi, meskipun keluarga kerajaan memotong dukungan mereka. Dia memiliki kepemimpinan yang unggul dan menyatukan orang-orang utara, untuk melindungi dan menstabilkan wilayahnya. Marquis Steim adalah pahlawan dan penyelamat bagi orang-orang utara. Pasukan utara mengingat ini berkat teriakan Laden, dan menguatkan hati mereka. Alih-alih menyerah, mereka memegang senjata dan bersikap menentang sampai akhir. Semua orang sangat bersemangat untuk mati. Ekspresi Ren berubah. Tidak menyenangkan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan 1.000 tentara. Dia mengungkapkan sifat aslinya, saat dia memberi perintah kepada Cakeli. Bunuh anjing-anjing yang tidak berguna itu. Baik. Cakeli menjawab dan mengarahkan pedangnya ke leher Laden. Laden tidak merasakan penyesalan apapun. Lebih baik mati daripada memohon seumur hidup dan mengkhianati tuannya. Duke Grit, tolong jaga tuanku. Pahlawan kerajaan. Kekuatannya akan bisa mengatasi cobaan ini. Laden tidak meragukannya dan menutup matanya. Jiong. Sebuah tangan emas bersinar di bawah matahari gurun. Melintas 5.000 pasukan dan melindungi Laden. Apa ini? Mata Cakeli membelalak. Itu tidak masuk akal. Tangan emas terbang sendirian dan mengayunkan pedang tanpa pemilik. Itu tidak terlalu mengancam, tapi dia harus mengakui, jika itu cepat. Dia tidak bisa memahaminya. Orang seperti apa? Cakeli berteriak, ketika dia memblokir tangan emas itu. Jawabannya datang dari langit. Duke. Petik 2 tanda seru petik 2. Itu adalah suara yang tenang dan santai. Itu adalah tengah-tengah medan perang. Cakeli, Pangeran Ren, 5.000 pasukan kerajaan, Laden, dan pasukan utara menatap langit. Ada seorang pria dengan rambut hitam. Pria itu memiliki mahkota kecil di kepalanya. Dia mengenakan armor merah yang harmonis dan sepatu bot hitam, saat dia melihat ke bawah ke medan perang. Pengemis bergerak berkelompok. Bodoh. Pria itu berbicara dengan arogan di wajahnya. Orang itu adalah Grit. Seseorang yang bangkit dari rakyat jelata menjadi Duke. Penampilannya yang tiba-tiba muncul, membalikkan suasana medan perang. Grit. Duke Grit. 5.000 pasukan kerajaan menyusut kembali, karena seorang pria, sementara tentara utara senang. Itu adalah kehadiran di luar akal sehat. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Fastboots memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa. Stamina dan daya tahan menderita dari penurunan yang cepat. Tapi, move speed meningkat hingga 3 kali di semua medan. Buni-buni berlari melewati padang pasir, dan bisa mengejar Pangeran Ren. Aku belum terlambat. Buni-buni merasa lega dan mengalihkan pandangannya ke mode kamera. Mengintip. Apa? Sesuatu bergerak cepat di atas kepalanya. Awalnya, dia mengira itu adalah burung besar. Tapi kemudian, dia memperbesar dan melihat jika itu adalah Grit. Itu alami.
Buni-buni mengira Grid muncul di saat yang dramatis, untuk menyelamatkan pasukan utara. Grid telah melakukannya berkali-kali, dalam kompetisi nasional dan invasi Golem Reinhardt. Dia adalah seorang pahlawan yang membuat orang banyak bersorak, dengan tampil di waktu yang tepat. Kenapa aku baru menyadari ini sekarang? Tidak seperti selebriti lain di Satisfy, Grid memiliki banyak anti-fans. Ini karena, dia mengandalkan item daripada keterampilan. Itu sama dengan Buni-buni. Buni-buni tidak suka Grid. Dia menilai, jika sulit untuk meningkatkan antusiasme publik terhadap Grid, sebagai protagonis. Dengan kata lain, itu tidak mudah. Dia selalu menonton Grid melalui kacamata hitam, tapi sekarang berbeda. Sekarang, dia terlambat menyadari. Di tempat pertama, item bukan merupakan faktor yang bisa diremehkan. Bukankah Buni-buni tiba di sini dengan cepat, karena Fast Boots? Item adalah elemen yang sangat diperlukan dalam game. Itu berarti, dia tidak melihat Grid melalui kacamata hitam. Buni-buni membuang egotismenya yang tidak berguna dan fokus pada Grid. Grid, tunjukkan padaku kinerja seorang pahlawan. Videonya akan membuat orang bersorak di seluruh dunia. Grid Lord's Sword. Itu adalah pedang langka yang hanya diberikan kepada para bangsawan terhebat, dan memungkinkan untuk mengamati target dengan cermat. Biasanya, target ini hanya terbatas pada satu orang. Sulit untuk mengamati beberapa orang secara bersamaan. Namun, Grid memiliki tingkat insight yang tinggi. Insight-nya semakin memperkuat kekuatan skill pengamatan karakter yang melekat pada Grid Lord's Sword. Berkat itu, Grid dapat secara bersamaan mengamati informasi dari orang-orang di medan perang. Sebaliknya, informasinya sangat singkat. Nama, Cakeli Rokan. Level, 313. Nama, Ferel Soifa Dubon. Level, 305. Nama, Andu. Level, 301. Itu termasuk para knight tentara kerajaan. Nama, Laden. Level, 258. Knight Utara. Selain itu, ada tentara kerajaan dan tentara utara. Grid dapat mengidentifikasi nama dan level mereka. Tidak mungkin untuk memeriksa informasi detail termasuk statistik, keterampilan, dan cerita. Tapi, ini saja sangat membantu. Level rata-rata adalah 130. Sangat tinggi. Level rata-rata tentara utara adalah 110, sementara level rata-rata tentara kerajaan adalah 20 lebih tinggi. Mengingat jika para prajurit Winston yang dilihatnya beberapa bulan yang lalu, bahkan belum mencapai level 100, tingkat prajurit kerajaan jauh di atas rata-rata. Dengan kata lain, mereka adalah elit kerajaan. Tapi, jadi apa? Itu tidak sebagus tentara Raiden. Level rata-rata prajurit Raiden adalah 148. Hari ini mereka akan mencapai 160. Sik. Itu benar-benar senyum cerdik. Itu sudah cukup untuk membuat pasukan kerajaan gelisah. Grid menyimpan Grid Lord's Sword dan menukar Boots Braham dengan Grid's Boots. Fly tidak lagi tersedia. Fly dihentikan. Anda akan jatuh. Kuang. Grid's Boots membanggakan beban yang berat. Pasir berserakan saat Grid jatuh ke pasir gurun. Deduke Grid. Laden bingung. Grid membuang posisinya yang menguntungkan di langit dan jatuh ke tengah-tengah musuh. Dia tidak bisa memahami penilaian Grid. Grid berbicara dengan kasar ke arahnya. Kamu benar-benar lemah. Hah? Aku sudah mengenalmu, sejak kamu mulai menggertak. Kamu adalah pembual yang tidak bisa bertarung dengan baik. Grid menilai Laden menggunakan 3 hal. Pertama, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Laden mengatakan ada tikus yang bersembunyi di kamar Irene. Tapi hasilnya, bahkan tidak ada lalat, apalagi tikus. Kedua adalah levelnya. Level para knight kerajaan setidaknya 300, sementara Laden hanya level 258. Itu berarti, jika sementara semua orang berburu keras, Laden bermain santai. Ketiga adalah hasil. Para knight dan prajurit kerajaan baik-baik saja, sementara Laden dan tentara utara sedang sekarat. Tidak peduli seberapa besar jumlahnya, hasil sepihak ini membuktikan, jika dia tidak berdaya. Cek-tek, aku tidak mengerti, mengapa ayah mertua sangat menghargaimu. Hati Laden tertusuk, saat dia mendengar kata-kata itu. Kata-kata bangsawan itu benar. Aku terlalu lemah dan tidak berguna. Petik 2. Laden merasa malu. Dia merasa bersalah kepada tuannya. Sementara itu, pasukan kerajaan tercengang. Dia menyingkirkan Beida dan angin besi. Dia cukup kuat untuk bertahan melawan pedang Cakeli berkali-kali. Namun, dia lemah. Ukuran kekuatan Grid, tampaknya jauh berbeda dari mereka. Memang itu wajar. Grid adalah pahlawan kerajaan. Dia sudah menunjukkan kekuatan luar biasa dalam invasi Golem. Mereka tidak bisa dibandingkan. 5.000 tentara. Terjun ke wilayah musuh sendirian, kamu tidak mengerti situasinya. Cakeli mengarahkan pedangnya ke Grid. Momentumnya luar biasa. Grid Swordsman. Dia memiliki gelar salah satu pendekar pedang terkuat di benua itu. Jadi, dia tidak mundur, meskipun lawannya adalah Grid. Selama invasi Reinhardt, aku agak kurang. Aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan. Tapi, sejak itu, aku berusaha untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Cakeli memegang pedangnya. Itu adalah lintasan lurus, tanpa cacat.
Itu benar-benar pukulan yang halus dan canggih. Buni-buni berseru, saat dia merekam adegan itu dari jarak yang cukup jauh. Terlalu cepat. Itu adalah serangan yang tidak dapat dihindari. Masalahnya adalah, jika Grid memberi musuh kesempatan. Buni-buni yakin, jika Grid akan terkena terlebih dahulu. Tapi, Jiong. Pedang darah muncul dari ruang gelap di depannya. Itu bukan pedang hebat yang biasa digunakan Grid. Jadi, kecepatan serangannya melebihi pedang Cakeli. Cepat. Begitu cepat, sehingga tidak bisa dilihat. Grid mencemooh Cakeli, yang serangannya diblokir. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu berpikir, jika aku bermain-main, sementara kamu menjadi lebih kuat? Aku telah tumbuh lebih kuat, sama seperti kamu. Kamu tidak akan mengejar ketinggalan. Tidak akan menyusul. Apa artinya itu? Serangan Grid mengalir ke arah Cakeli yang kebingungan. Penggunaan berulang, pembongkaran dan proses perakitan menyebabkan understanding 100%. Dan sekarang, Iaruk akan mengubah medan perang menjadi berantakan.